Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Riza Ayla, NIT 572113375571 dari kelas KLK 3D. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Bapak Romanda selaku dosen pengampu dokumen kepelabuhan dan dokumen pengangkutan. Dengan tema Smart Port untuk kelancaran konektivitas logistik di Indonesia. Dalam tema ini, Smart Port atau pelabuhan pintar, terkait dengan konsep Smart Port, kata Arif bisa diartikan sebagai pelabuhan cerdas, ramah, lingkungan, dan terintegrasi yang bertujuan untuk mendukung ekonomi biru atau the blue economy. Dalam rangka meningkatkan LPI atau Logistic Performance Index dan EODB, Ease of Doing Business Indonesia, yaitu Asosiasi Logistik dan Forwarder di Indonesia, mengharapkan agar sistem Smart Port atau pelabuhan pintar semakin dipertajam dan sistem ini dapat digunakan oleh para anggotanya untuk membawa kemudahan di era digitalisasi. Yang bertujuan untuk satu, penanganan isu konektivitas diharapkan dapat mendukung kelancaran aliran orang, barang, jasa, dan informasi di berbagai wilayah di Indonesia. 2. Penanganan isu aksesibilitas dan sistem logistik dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang berkaitan dengan peningkatan daya saing perekonomian, pemerataan, dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, ketersediaan akses data terkait aksesibilitas dan sistem logistik. Yang keempat, kesesuaian dengan hasil yang diharapkan atau expect output dari pembelajaran atau benchmarking di Singapura. Menurut Arif Toha, salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mendukung keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek ekologi adalah dengan mengembangkan Smart Port atau Green Port yang didukung oleh penerapan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis di pelabuhan dan mengurangi tatap muka. Berikut adalah contoh pelabuhan pintar yang sudah diterapkan di Indonesia, yaitu Informasi Muat Ruang Kapal atau IMRK dan INAPortNet untuk memudahkan para pelaku usaha dan pemilik barang bisa mengetahui ruang kapal yang tersedia di kapal tol laut sesuai jadwal kapal tol laut. Aplikasi IMRK tol laut ini adalah aplikasi berbasis online pertama yang digunakan dalam program tol laut dari seluruh rute dan operat tol laut baik BUMN maupun swasta. Aplikasi IMRK memberikan informasi seputar muatan dan kapasitas ruang kapal yang digunakan untuk melayani tol laut. Berikut adalah gambar perusahaan yang sudah menggunakan IMRK. Anak perusahaan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI, yakni PT Pelni Logistik atau Persero, telah mengembangkan aplikasi informasi muatan dan ruang kapal. Aplikasi IMRK ini merupakan pengembangan dari aplikasi Cargo Conservation and Tracking System untuk muatan kapal penumpang Pelni. Selanjutnya ada Logistic Communication System LCS yang dapat dimudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifest dan biaya pengiriman, data statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting.
Berikut adalah plan ke depan untuk pelabuhan pintar yang akan dikembangkan oleh para perusahaan kapal. Your customer's internal system, customer creates order, customer sends order, you receive order, you enter order, you internal system, you create invoice, you send invoice, your customer receives invoice, your customer enter invoice. Aplikasi ini nantinya akan dikembangkan dan bisa diakses melalui phone, or fax, or mail, or email. LCS yang dikembangkan BUMN Telkom akan terus diupdate agar ke depan mampu membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifest, dan biaya pengiriman dan statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting atau Bapokting. Upaya yang dilakukan adalah untuk mendukung keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi adalah dengan mengembangkan smart port atau green port yang didukung oleh penerapan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis di pelabuhan dan mengurangi tatap muka. Oleh karenanya diperlukan kolaborasi antara instansi agar penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan berjalan dengan efektif dan efisien. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.